apa yang terjadi seumur-umur saya lihat makhluk yang bisa dikatakan kasat mata saya bisa melihat di depan saya. Itu sesosok manusia kecil tapi wajahnya tua, dan yang saya bikin takut matanya itu kayak bola pingpong udah kayak mau keluar. Jadi ini memang kisah nyata saya. Teman saya ini teman kerja, teman baik, udah kayak saudara. Dia itu udah kepepet, keliling utang, modal habis, usahanya bangkrut, dan dia ambil jalan pintas seperti itu. Andi baru terus terang sama saya, Mas, sebenarnya saya kesini itu ingin membeli tuyul. Saya kira bercanda, serius nih. Iya, saya udah nggak kuat lagi, banyak utang, istri banyak maunya, usaha gagal, modal habis. Yaudah, saya mau. Batin saya kan, di sini ada juru kuncinya, ada teman-teman yang lain, jadi saya nggak takut. Akhirnya gurunya ngambil kayak baskom di situ, ada daun sirihnya, ada bunga-bunganya mawar juga, diambilin, dibacain mantranya. Nanti kalau kamu merem, nanti kalau saya bilang buka-buka ya ini hanya sementara. Habis itu sirih yang tadi dikepiok-kepiokin ke air, kepiokin ke jidat saya, dan dia baca mantra-mantra. Habis itu saya suruh buka pelan-pelan dan jangan kaget gitu. Tangan saya dipegangin biar saya nggak takut. Terus habis itu dibuka saya mata. Dan apa yang terjadi seumur-umur saya lihat makhluk yang bisa dikatakan kasat mata saya bisa melihat di depan saya. Itu sesosok manusia kecil tapi wajahnya tua, dan yang saya bikin takut matanya itu kayak bola pingpong udah kayak mau keluar. Yang bedanya lagi kupingnya itu memanjang kayak di film-film alien gitu, memanjang lancip kayak gitu. Oh ini apa yang dinamakan tuyul ya. Saya masih penasaran, terus saya liatin dari atas mau saya ke bawah. Berhubung itu gelap, itu kan di daerah pereng itu kayak bebatuan gitu. Jadi saya melihatnya dari atas ke bawah. Itu dia nggak pakai apa-apa, cuma polosan gitu aja. Yang bedanya itu matanya udah mau keluar, gede, kupingnya memanjang gitu. Dan setelah gurunya, udah kamu nggak penasaran, dia itu lagi muter-muter gitu. Dan jalannya kayak anak kecil, kayak orang gembira gitu, anak kecil gembira gitu, jalan satu-satu. Terus kebetulan istrinya Andi itu pakai anting-anting yang panjang, dibuatin mainan gitu, disentuh-sentuh gini, digoyang-goyangin. Terus dia lari-lari, loncat-loncat gitu. Oh jalannya kok loncat-loncat kayak gitu ya, kayak apa, kayak kanguru, loncat-loncat kayak gitu. Oh seperti itu, muter-muterin kita gitu. Terus guru tadi bilang, kamu sudah nggak penasaran, nggak takut kan? Saya bilang nggak aja. Terus habis itu saya suruh merem lagi, terus itu kepikir lagi, terus sudah. Habis itu saya nggak bisa lihat lagi, tapi saya masih merinding, masih keinget saya itu, wah, saya seumur baru lihat makhluk yang kasat mata baru kali itu. Terus habis itu jam hampir setengah 4, ayo kita jalan sebelum subuh gitu. Nanti kamu gendong ini ya, kata si juru kuncinya itu. Iya. Jadi jalannya kayak gini, kayak gendong bocah gitu. Oh gitu, saya di belakang itu, oh Andi jalan sekarang kayak gini. Terus dia ngomong ke istrinya, Mah, berat juga ini ya Mah, gantian apa? Enggak gitu. 2 jam kemudian udah agak terangan, setengah 6 tuh udah sampai ke rumah ini. Sampai orang ke ladang aja, mereka kalau ke ladang udah paham, oh ini mau dari lereng nih, lagi ada ritual nih, orang sana udah pada paham gitu. Terus sampai rumahnya gurunya dipesenin, jadi kamu ingat kan, sampai sini ke kamu pulang itu jangan sampai berhenti. Setelah sampai tuyulnya udah sampai kamar, itu udah disiapin makanan ringan, sesajen makanan pasar, permen, mainan-mainan udah di kamar itu. Kata guru itu ngambil uang dari ini tuh pertama itu di daerah perjudian, di sekitar sini kalau ada perjudian itu ngambilnya seperti itu, daerah perjudian, orang kaya yang naruh uang asal-asalan itu. Soalnya apa? Biar tidak menimbulkan curiga. Terus orang-orang yang baru jual apa nanti mau masuk kepo itu nanti diambil 2, 3 biar tidak curiga. Oh seperti itu ya. Jadi ngambilnya uang itu seperti itu. Terus saya tanya, kok nggak ngambil dari ATM atau ngambil dari bank? Nggak bisa, soalnya masih ada ilmu yang tinggi lagi. Nanti kalau ada yang ilmu tinggi lagi kayak ATM, bank itu kan dia punya duit, dia punya kekuatan kayak gini lagi, nanti dia mati kita bisa kena karmanya, kata dia. Jadi dia ngambil, tuyulnya dia itu ngambilnya itu ya itu tadi, permainan orang-orang judi, warung-warung yang kotaknya nggak dihitung. Jadi asal comot gitu. Bayangin aja di daerah kita tinggal di Jakarta Barat, warung-warung sembako itu kan banyak banget. Itu diambilin dua belum pasar-pasar yang nggak dihitung gitu, yang dimasukin kresek gitu. Dia main ambil kayak gitu. Saya tanya itu apa? Oh ini motorsport ponakan, dia bandel di kampungnya, suruh sekolah sini dibeli motorsport. Oh gitu ya. Tapi yang pengirimnya itu mengatas nama Andi, memang KTP-nya Andi di situ. Terus beberapa hari kemudian motor belum dapat plat nomornya, itu kecelakaan. Jadi motor itu nabrak terparkir, nabrak kecelakaan tunggal. Terus alhasil keluarganya yang di sana datang. Terus saya tanya-tanya, tuh ini Andi, iya ini katanya mau disekolahin sambil kerja di sini, malah udah takdirnya dia meninggal. Saya tanda tanya, katanya beli motor sport ibunya ini, tapi ibunya maaf kurang begitu mampu, tapi kok beli motor sport kayak gini. Dengan rasa penasaran saya nemuin Andi,
Kata kamu, motor sport itu yang beliin ibunya. Padahal kemarin saya ketemu ibunya waktu di rumah sakit, anaknya habis kecelakaan tunggal itu. Ibunya kan maaf kurang mampu, dan dia di kampung aja mau makan aja agak susah. Kok bisa beli motor sport? Baru itu Andi cerita, ya yang beliin saya yang beli motor sport, yang nyekolahin saya, dia juga ikut kerja di konveksi saya. Soalnya saya dulu dendam sama keluarganya. Saya dendam, akhirnya saya iming-imingin anaknya untuk bersekolah di Jakarta, dan saya iming-imingin beli motor sport, biar anaknya mau sekolah dan nanti jadi tumbal untuk saya. Nah ini terus terang dari gurunya minta tumbal, jadi minta tumbal itu kurang lebih per 3 bulan. Oh gitu ya, aduh. Akhirnya dengan seperti itu saya merinding. Tak lama konveksi yang belakang itu dibangun, yang tadinya dikontrak itu konveksi itu dibangun semakin lebar, dan di situ terjadi kejadian-kejadian aneh, kayak Andi lagi memperbaiki mobilnya, dia udah beli mobil, tahu-tahu kuncinya hilang, yang di konveksinya tahu-tahu barangnya dari pojok bisa pindah ke gudang gitu. Jadi itu mungkin usilnya dari si Toyo tadi itu. Terus lama-lama saya dalam hati, kalau saya dari sini terus Andi nggak bisa diperingatin, akhirnya saya pindah tempat dan saya menjauh dari kehidupan Andi ini. Terus terakhir dengar konveksinya itu udah berkembang biak, udah berkembang dan ditingkat. Jadi bawahnya konveksi, atasnya buat produksi kaos-kaos gitu. Setelah sekian tahun saya nggak hubungin, baru kemarin terakhir saya dapat kabar kalau si Andi itu sudah dipanggil sama yang kuasa. Semoga ini istrinya bisa balikin si Toyonya ke asalnya sana. Tapi pamannya yang bantuin. Katanya kalau gini kan sudah menikmati seperti itu. Dia itu biasanya kejar yang pasangannya untuk tumbalnya itu. Kalau Toyo itu kata kemarin pas pamannya layak, suaminya meninggal, istrinya bisa nerusin, bisa. Soalnya kan yang netain istrinya, terus nanti ke gurunya itu minta tumbal per 3 bulan itu, minta tumbal. Terus kalau yang pasangannya meninggal, si suaminya itu harus cari pasangannya buat netain tuyulnya itu, seperti itu. Setelah Andi meninggal, istrinya itu pengen tobat, dalam arti pengen kembali ke jalan yang benar. Pamannya sama istrinya Andi ke rumah gurunya sana. Alhasil setelah ke gurunya sana disetujuin, tapi dengan satu syarat, harta yang tadinya dimiliki itu nanti akan habis secara otomatis. Benar, setelah pulang dari sana, pabriknya garmen itu kebakaran. Terus ternyata surat-surat yang di kontrakan itu ada tiga sertifikat, nggak tahu itu yang asli yang mana. Jadi masih tarik menarik. Dan tidak lama kemudian istrinya itu juga menghembuskan nafas terakhirnya itu. Mungkin dia shock dan dia divonis kanker payudara. Mungkin dari sering dinenenin tuyul itu, bisa juga kan hampir tiap hari jam 8 sampai jam 10 pagi itu buat nidurin itu. Jadi kisah nyata ini, setahu saya yang tadinya cuma lihat di TV itu seperti apa, dan kejadian ini nyata, real. Mungkin bagi pemirsa yang lagi nonton, ini buat pengalaman saja. Jadi kita umpama ada kehidupan kena ekonomi yang sulit, kehidupan yang susah, kita tidak sendiri, kita bareng-bareng, kita punya Allah, kita punya Tuhan. Jadi jangan ambil pintas, karena kita kalau ambil jalan pintas banyak merugikan orang, merugikan sekitar, merugikan saudara. Jadi untuk ngambil kekayaan ini tidak gampang. Dunia